Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi bagaimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan kesibukan yang mana saya minta pendapat terkait permasalahan yang dibahas. Setelah saya identifikasi, ternyata ada beberapa anak yang mengalami motivasi belajar yang sangat rendah. Menurut Ibu Kepala Sekolah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar ini yang masih rendah? Kalau berbicara tentang motivasi belajar, itu pasti ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu dari anak itu sendiri, jadinya karena ada kemauan atau tidak. Yang eksternal macam-macam ini, karena real di sekolah kita ini lingkungannya banyak yang atau dari pas-pasan, kira kondisi keluarga yang disharmonis. Nah ini sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar anak. Sehingga kenapa anak ini bisa motivasi belajarnya rendah? Satu, kalau eksternal ya pola asuh orang tua. Nah, terlalu lamanya tidur. Artinya tidur kemarin yang garing. Nah itu berpengaruh sekali sehingga anak ini terpola di rumahnya. Pola asuh orang tua yang pertama, yang kedua kondisi orang tuanya yang tidak bersama. Ini kalau kondisi asuh orang tua seperti itu, sehingga tidak ada motivasi dari kedua orang tuanya, hanya salah satu saja. Kemudian, dan ini sangat berpengaruh sekali dengan pola makan. Tidak bisa dipungkiri ketika anak ini pola makan tidak teratur, otomatis berpengaruh terhadap gizi anak. Nah, kalau sudah gizi anak, otomatis dia motivasinya akan menurun, malas, lesu karena apa, kurang gizi, lapar. Tidak akan di dalam kelas tidur, dia menahan laparnya itu. Kemudian ada lagi nih yang tanpa kita sadari, guru. Kenapa saya katakan dulu, media pembelajaran yang diberikan kepada anak masih kurang menarik. Nah, sehingga anak ini bosan. Anak seusia SD, kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6, itu mereka punya titik kejenuhan sendiri-sendiri. Ketika mereka melihat waduh, media pembelajarannya masih sama, metode yang diberikan masih tetap sama. Nah, ada yang masih sampai dengan hari ini yang memberikan metode pembelajarannya itu ceramah. Biasanya kalau sekarang harus ada begini, anak diminta untuk misalkan pelajaran IPA, tidak hanya tidak dijelaskan di dalam kelas, tapi diajar keluar. Oh ini ciri-ciri, misalkan ibu beri contoh, ini ciri kalau tubuh bernafas itu apa ya? Nah, karena kan makhluk hidup, mungkin anak disuruh membawa plastik dengan outdoor learning, anak akan jadi tahu, oh dikasih plastik dia akan keluar uap airnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tumbuhan ini hidup. Nah ini anak menjadi senang, itu motivasi. Suatu saat dia pasti akan merindukan pelajaran ini. Nah misalkan makhluk sendiri Asmaul Husna. Nah ayo siapa yang bisa hafal 99 Asmaul Husna? Kalau 10 nanti Pak Mujib berikan bintang 1 tempel di belakang. Nah ini sudah merupakan reward bagi anak-anak. Anak-anak akan berlomba-lomba. Oh iya besok punya Pak Mujib, aku harus hafal 10 supaya aku dapat 1 bintang. 10 lagi, oh aku dapat 2 bintang. Nah ini sebetulnya metode-metode yang kekinian sebetulnya. Tapi dengan teman-teman dulu misalkan dari memberikan ya seperti itu, mencatat, suruh membaca, anak akan bisa. Artinya motivasi ya, menurut nantinya motivasi baca jadi ujian. Kalau lingkungan berpengaruh banget. Anak yang punya tempat belajar
ngaji satu bukan berarti anak-anak yang kos-kosan bukan berarti anak-anak masih belajar dia tidak di lingkungan kos-kosan kita tidak bisa melarang orang misalkan suara musik yang keras kalau macam sementara anak ini butuh ketenangan karena apa? Tipe belajar itu berbeda misalkan anaknya tidak bisa mendengar dari lain misalkan yang membaca dia dari klasik pun tidak bisa mendengarkan dari yang lain ini akan berpengaruh akhirnya aku mau belajar malas karena tak besi lingkungan kos-kosan lingkungan sudah kemudian pola asuh orang tua sudah nah anak-anak yang disharmonis ini biasanya termotivasi ketika udah orang tuanya kerja bercerita saja, ditanya saja misalkan di sekolah ngapain itu sudah termotivasi sebetulnya ketika anak pulang ke rumah dia tidak mendapatkan kedua orang tuanya sore itu hanya satu orang tuanya dan itu seperti dampak kerjanya juga tidak termotivasi aku mau jadi baik tidak ada yang kasih ini aku jadi jelek pun tidak ada punishment ya sudah gini aja akhirnya motivasi baru juga baik, terima kasih Bu atas masukannya sangat baik Bu. Insya Allah nanti bisa saya bagikan di kelas dan ini nanti bisa di sekolah kita bersama Bu supaya mahasiswa mempunyai motivasi yang tinggi, semangat belajar tinggi sehingga dapat hasil yang maksimal dan bermotivasi sekolah kita. Jadi sebagai